Halo semuanya, balik lagi bareng gue Rino Adi Prastio. Pemilu alias pemilihan umum baru aja selesai dilaksanakan. Dan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, Paslon 02 Prabowo Gibran muncul sebagai pemenang Pilpres. Sebenarnya siapa aja sih yang milih Paslon 02? Yuk ngulik bareng gue di Ngulik Online. Oke, dari awal gue mau disclaimer dulu. Sekali lagi, gue nggak terafiliasi sama paslon maupun partai manapun. Yang gue sampaikan di sini adalah opini gue, sesuai dengan namanya, ngulik online. Jadi, yang gue sampaikan itu hasil penelusuran gue secara online di internet. Jadi, gimana? Kalian pada pilih siapa pas pemilu kemarin? Gimana? Yang kalian pilih menang atau nggak di quick count? Buat pendukungnya paslon 02, Pak Prabowo Gibran, udah recall belum kalian di depan teman kalian yang dukung paslon 01 dan 03? Nggak boleh gitu cuy, jangan sombong. Kita tunggu aja hasil resmi dari KPU. Ngomong-ngomongin quick count, sebenarnya apa sih quick count itu? Terus bedanya sama real count apa? Terus caranya gimana? Terus yang paling bener yang mana? Sabar, gue bahas satu-satu. Jadi, quick count atau hitung cepat itu biasanya dilakukan oleh lembaga survei tertentu. Jadi, lembaga survei pakai metode tertentu untuk menentukan sampelnya. Jadi, nggak semua TPS nih di seluruh Indonesia. Terus, kalau nggak semua TPS berarti nggak akurat dong? Nggak juga. Karena untuk memilih TPS-nya tuh, mereka pakai metode tertentu. Nggak cuman cap-cip-cup alias tebak jenggo doang. Jadi, satu TPS itu dianggap bisa mempresentasikan beberapa TPS yang lain. Diperhitungkan juga tuh persebaran wilayahnya. Terus data yang diambil itu dari lembar C1 hasil dari masing-masing TPS, bukan langsung dari responden atau masyarakat. Jadi bisa dibilang kalau quick count itu tuh survei yang paling akurat dibanding survei-survei menjelang pemilihan. Karena di luar faktor swing voters dan lain-lain, quick count itu datanya udah berupa hasil dari TPS. Jadi lebih akurat karena datanya emang real dan agak susah ya buat mengada-ngada. Terus kan buat melakukan quick count itu tuh pasti butuh biaya yang gede banget tuh. Buat enumerator atau orang-orang yang melampirkan dari masing-masing TPS, buat tim input, buat tim entry data, dan lain-lain. Terus duitnya dari mana dong? Macem-macem cuy. Ada yang independen dari masing-masing lembaga survei atau perusahaan. Ada juga partai politik atau partai pengusung capres yang membiayai. Tapi nih, gue mau buka-bukaan aja. Kadang ada tuh lembaga survei yang katanya independen, padahal di belakangnya ada bohir yang ngemodalin. Makanya itu sering tuh muncul katanya survei atau quick count itu tuh pesanan karena hasilnya beda-beda. Tapi untungnya tahun sekarang nih kayaknya kompak ya. Hampir semua lembaga survei yang melakukan quick count itu hasilnya relatif sama. Paling cuman beda 1-2% doang, ya itu wajar sih. Mungkin karena faktor perbedaan sampel atau beberapa faktor yang lainnya. Intinya lembaga survei sekarang udah keren deh, salut. Terus kalau makan biaya yang gede, kenapa masih aja quick count ini dilakukan? Jawabannya simple, quick alias cepat. Karena kalau menunggu hasil resmi dari KPU bisa lama banget tuh, bisa sampai semingguan. Kalau quick count kan cepet, siangnya pemilu, malamnya hasil quick count udah mulai keluar tuh. Terus fungsi lainnya ya untuk mengawal proses pemilu itu tadi. Kalau ternyata hasil akhirnya terlalu jauh berbeda dengan quick count, itu bisa dipertanyakan. Karena dengan metodologi itu tadi, secara nasional, margin of error quick count itu tuh cuman 1-2%. Itu secara nasional. Tapi kalau misalkan di breakdown ke masing-masing provinsi, margin of errornya itu bisa lebih gede. Terus, apa bedanya antara quick count dengan real count? Nah, kalau real count itu sesuai namanya, real. Sebenarnya aslinya. Jadi, real count itu hasil resmi dari KPU. Cuman ya masalahnya satu. Karena data yang dihimpun itu tuh banyak banget, bayangin aja, ada 823.000 lebih TPS di seluruh Indonesia. Jadinya hasil real count ini nih lama. Tapi yang paling akurat ya ini, real count. Dan hasil quick count sama exit poll itu sama sekali nggak mempengaruhi real count ini.
Terus apalagi tuh kalau exit poll? Sebenarnya exit poll itu survei juga. Biasanya lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count tadi sekalian melakukan exit poll. Jadi kalau quick count itu datanya diambil dari hasil akhir setelah penghitungan suara di TPS, kalau quick count itu wawancara langsung ke orang yang baru keluar dari bilik suara. Dan jamnya tuh biasanya ditentuin. Artinya nggak di jam yang sama. Jadi yang pertanyaan keluar itu di exit poll itu ya seputar siapa capres yang dipilih, partai apa yang disukai, usia berapa, pendidikan, pekerjaan, dan ada beberapa indikator lainnya. Nah, karena surveinya dilakukan setelah respondennya kelar nyoblos, jadi peluang datanya bias itu sedikit banget. Makanya bisa dibilang akurat juga nih exit poll. Cuman kadang yang jadi masalah itu respondennya takut buat ngasih tahu siapa yang dipilih tadi karena katanya rahasia dan lain-lain. Oke, pertanggal hari ini gue tag ya, hari Sabtu tanggal 18 Februari 2024 alias 3 hari setelah pemilu, udah ada beberapa lembaga survei yang merilis hasil quick count-nya. Ada Litbang Kompas, ada Carta Politika, Indikator, LSI, Poltreking, ada Populi Center, dan masih banyak lagi. Sebenarnya ada banyak banget lembaga survei yang melakukan quick count. Ada sekitar 83 lembaga survei resmi yang bersertifikat dari KPU tuh untuk melakukan quick count. Puyeng juga kalau semuanya dibacain. Yang jelas nih, dari lembaga survei yang gue bacain tadi, pasangan calon 02 unggul jauh nih, berpotensi 1 putaran. Dan walaupun agak-agak beda, ya paling cuma beda 1-2% doang sih. Wajar itu mah, mungkin karena bedanya sampel doang. Nih, lihat aja hasilnya di sebelah sini nih. Versi Litbang Kompas, paslon 01, Anies Baswedan Muhammad Iskandar dapat perolehan suara 25,21%. Terus paslon 02, Prabowo Gibran merajai dengan perolehan suara 58,48%. Dan paslon 03, Ganjar Mahfud sesuai urutannya. 03 juga dapat suara 15,31%. Versi Carta Politika, paslon 01 25,55%, paslon 02 57,81%, dan paslon 03 16,58%. Versi Indikator, paslon 01 25,34%, paslon 02 58,08%, dan paslon 03 16,58%. Udah deh, selebihnya teman-teman baca aja lah. Kalau videonya kecepatan silahkan di pause aja nih videonya. Intinya nih, paslon 02 menang telak di quick count. Terus sebenarnya siapa aja sih yang milih paslon 02 ini? Kok bisa menang telak? Oke, di sini kelihatan fungsi dari exit poll tadi, biar tahu siapa aja yang milih dari masing-masing pasangan calon. Oke, gue coba buat menyampaikan dan ngasih opini alias analisa gembel gue nih. Siapa aja yang milih paslon 02? Tentu aja gue nggak cuma nyablak doang. Yang gue jadiin patokan tuh exit poll yang dilakukan oleh lembaga Litbang Kompas. Dan disampaikan oleh 3 orang yang berbeda di program yang berbeda pula di Kompas TV. Ada Bapak Bambang Setiawan, Bapak Toto Suryaning Tias, dan Bapak Yohan Wahyu. Beliau-beliau ini adalah peneliti senior di Litbang Kompas. Alasan gue milih exit poll dari Litbang Kompas ini, selain karena data mereka diekspos ke publik, Litbang Kompas juga melakukan exit poll secara individu alias mandiri. Litbang Kompas melakukan exit poll yang dibiayai oleh perusahaan mereka sendiri, yaitu Kompas Media Nusantara. Jadi menurut gua mereka yang paling netral lah ya. Jadi Litbang Kompas itu melakukan quick count di 2000 TPS di Indonesia. Dan masing-masing TPS mereka melakukan exit poll dengan mewawancarai 4 orang yang telah keluar dari bilik suara di masing-masing TPS. Artinya mereka punya sekitar 8.000 responden di exit poll ini dengan margin of error 1%. Walaupun pas data ini dipublikasi belum semua datanya masuk ya, masih sekitar 92%. Tapi ya udah cukup lah buat kita jadiin patokan buat nge-mapping siapa aja yang memilih siapa. Ntar data yang gue tampilin di sini tuh hasil screenshot dari YouTube channelnya Kompas. Mungkin kita mulai dari aspek demografisnya dulu kali ya. Mulai dari jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, pemilih laki-laki yang memilih paslon 01 itu sebanyak 21,8%, paslon 02 53,5%, dan paslon 03 15,9%.
Dan ada juga tuh yang nggak menjawab sebesar 8,8%. Dan untuk pemilih perempuan mungkin teman-teman bisa lihat aja datanya di sebelah sini ya. Dan yaps, Paslon 02 masih tetap unggul dengan perolehan 55,2%. Oke, mungkin kalau secara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan itu sebenarnya cukup setara. Selisihnya sekitar 370.000 lebih banyak perempuan. Tapi yang perlu diingat ya, perempuan itu punya peran sebagai agen dan sosialisasi politik yang cukup gede di tingkat keluarga. Beberapa politisi yang gue kenal juga bilang gitu. Cukup masuk akal sih. Karena kaum perempuan biasanya loh ini, lebih sering di rumah dan berinteraksi dengan anaknya, apalagi anaknya yang masih pemilih pemula. Dan Pak Bambang Setiawan, peneliti senior Litbang Kompas juga bilang tuh, pasangan calon yang banyak didukung oleh kaum perempuan biasanya hasil akhir suaranya lebih kuat. Jadi gimana? Yang kemarin getol branding sebagai capres pilihan emak-emak, mental masih aman bos. Oke, kita geser ke aspek generasi nih. Paslon 02 bisa dibilang unggul tuh di semua generasi, mulai dari Gen Z sampai baby boomers. Tapi yang menarik di sini, makin senior generasinya, makin rendah tuh presentasi kemenangan Paslon 02. Sebaliknya, Paslon 01 makin tinggi. Tapi yang perlu dijadiin catatan, milenial dan Gen Z itu tuh penyumbang suara terbanyak di pemilu kali ini, sekitar 55%. Kalau versi Litbang Kompas yang ini nih, berarti mencakup Gen Z, Gen Y muda, dan Gen Y madya. Jadi kemarin yang ngeklaim kalau suara generasi muda ke mereka gimana nih? Apa tanggapannya sekarang? Sebenarnya semua capres sih memperebutkan suara generasi muda. Ya gimana enggak? 55% cuy suara generasi muda. Ternyata brandingan gemoy sakti juga ya. Menurut gua nih, Paslon 02 itu bisa menang di semua generasi karena Pak Prabowo bisa dibilang pas lah ya dalam memilih wakil presidennya. Pak Prabowo mewakili dan dekat dengan generasi yang senior, sedangkan Mas Gibran bisa dibilang dekat dan mewakili generasi muda. Menurut riset nih, orang Indonesia itu tuh menggunakan handphone rata-rata lebih dari 6 jam sehari. Jadi peran kampanye digital itu tuh gede banget. Menurut gue gaya kampanye, atribut kampanye, dan cara kampanye Paslon 02 itu lebih diterima oleh generasi muda. Kampanye mereka dikemas dengan menarik dan ringan ya kalau menurut gue. Misalkan dengan menggunakan AI tuh, kayak gini gambarnya. Terus joget-joget tuh biar menarik pengguna sosial media. Terus lagu kampanye yang ini. Oke gas. Dah, copyright ntar. Ditambah lagi dengan diksi gemoy. Udahlah, paket komplit. Tapi tetap aja nih, yang MVP kalau soal kampanye digital tetap Yang Mulia Baginda Raja Bobby Kertanegara. Ini nih, kucing loh bisa nge-branding kalau Pak Prabowo itu penyayang binatang dan pecinta kucing. Luar biasa memang. Oke, lanjut ke kelas sosial nih. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini nih datanya. Lagi-lagi, Paslon 02 unggul di semua strata sosial. Polanya mirip nih, sama dengan sebelumnya. Semakin tinggi kelas sosialnya, semakin sedikit yang milih Paslon 02. Tapi yang memilih Paslon 01 makin banyak. Tapi tetap aja Paslon 02 masih jauh mengungguli paslon lain. Tapi sayangnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud tetap aja loyo. Sayangnya ya. Tapi meskipun makin tinggi kelas sosialnya, suara Paslon 01 makin tinggi, tapi jumlahnya makin dikit. Silahkan dikoreksi kalau salah. Berdasarkan kelompok pengeluaran, menurut hasil survei tahun 2016, nggak tahu deh kalau sekarang, Indonesia tuh mayoritas masih menuju kelas menengah. Jadi apa mungkin program makan siang dan susu gratis lebih menarik? Silahkan komen di bawah. Jadi menurut gua nih, buat masyarakat itu tuh semacam ada kayak perasaan jaminan gitu loh buat masyarakat menengah ke bawah, terutama jaminan pangan. Ditambah lagi program bansos dari Presiden Jokowi, balik lagi nih di sini Jokowi Effect. Karena Pak Prabowo itu pengen melanjutkan programnya Presiden Jokowi, maka para penerima bansos kayaknya menjatuhkan pilihan ke Paslon 02. Oke, lanjut ke demografi pekerjaan nih.
Ini menurut gue cukup menarik. Meskipun masih didominasi oleh Paslon 02, tapi Paslon 01 masih unggul di beberapa bidang pekerjaan. Salah satunya adalah guru. Paslon 01 unggul tipis nih, 1%. Menurut kalian, kenapa Paslon 01 bisa unggul? Kalau menurut gua, Pak Anies Rashid Baswedan itu kan latar belakangnya akademisi ya. Pernah jadi Menteri Pendidikan juga. Jadi wajar kalau para tenaga pendidik lumayan banyak yang milih Paslon 01. Karena dianggap capres yang paling aware sama pendidikan. Terus, yang pekerjaannya PNS dan pegawai BUMN Paslon 01 unggul tipis juga tuh 0,5%. Gue rada bingung sih gimana ngejabarinya. Apa bener ya jargon orang cerdas pilih Anies itu bener? Soalnya kalau PNS dan BUMN kan nggak mungkin nggak cerdas dong. Pasti cerdas dong, ya dong. Tapi mungkin yang bisa gue cocok logiin sih pegawai BUMN dan PNS yang di Jakarta kali ya. Nah, kan banyak tuh kantor BUMN yang pusatnya di Jakarta. Jadi menurut gua banyak tuh pegawai BUMN dan kementerian yang belum siap buat cabut dan ninggalin keluarganya di Jakarta. Kan Paslon 01 nggak setuju tuh dengan proyek IKN. Makanya yang dipilih sama mereka ya Paslon 01. Ya menurut gua sih cukup masuk akal sih. Menurut kalian gimana? Terus nih, yang pegawai yayasan dan LSM cukup menarik menurut gua. Paslon 01 unggul jauh nih, 16%. Sayangnya nggak dijelaskan sama pihak Litbang Kompas, LSM-nya bergerak di bidang apa. Tapi lagi-lagi gue coba buat cocok logi. Kan setahu gue nih, kalau nggak salah, kebanyakan LSM di Indonesia itu kan bergerak di bidang HAM dan lingkungan hidup tuh. Nah, Pak Prabowo Subianto kan sering banget tuh diisukan sebagai pelanggar HAM berat di masa lalunya. Terus ditambah lagi proyek food estate yang ribuan hektar diisukan gagal tuh. Makanya dukungan dari pekerja LSM dan yayasan ini rada minim buat Paslon 02. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, itu demografi pendidikan. Di sini lagi-lagi Paslon 02 masih mendominasi. Tapi polanya keulang lagi, semakin tinggi tingkat pendidikannya, meskipun masih menang 02, makin turun tuh presentasinya. Sebaliknya, makin tinggi tingkat pendidikannya, makin tinggi juga presentasinya. Sedangkan Paslon 03 cenderung stagnan. Kayaknya slogan orang cerdas pilih Anies bisa dibenarkan sekaligus bisa dipatahkan juga deh. Bener, makin tinggi tingkat pendidikannya, makin naik presentasi Paslon 01. Tapi tetap aja Paslon 02 yang lebih unggul. Cukup menarik ya, kayaknya bener sih. Program kerja yang populis dan mudah dipahami oleh semua kalangan tuh kayaknya lebih efektif dan gampang diingat. Contohnya ya program makan siang gratis dan susu gratis itu tadi. Ditambah lagi diksi gemoy. Kayaknya nggak perlu kuliah deh buat inget diksi itu. Oke, kita geser lagi ke poin selanjutnya, yaitu berdasarkan persebaran pemilih di masing-masing pulau. Lagi-lagi, Paslon 02 masih jadi rajanya. Bisa teman-teman lihat sendiri datanya, biru semua. Kalau di breakdown lagi, cukup menarik nih sebenarnya. Paslon 01 dan 03 cukup memberikan perlawanan. Contohnya di Sumatera bagian utara. Kalau nggak salah sih, Pak Anies menang telak di Aceh. Di Sumbar, Pak Anies juga menang. Padahal Aceh dan Sumatera Barat itu pas tahun 2019 yang lalu, itu tuh jadi lumbung suaranya Pak Prabowo loh. Terus di Jakarta nih, Pak Anies juga cukup memberikan perlawanan. Kayaknya sebagian masyarakat Jakarta masih memberikan kepercayaan deh ke Pak Anies. Beda kasus dengan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Paslon 01 justru keok nih. Justru Paslon 03 yang mampu sedikit ngelawan. Meskipun masih unggul Paslon 02 lebih dari 15%. Wah, lumayan sengit juga ya di sana. Kalau menurut gua, kemenangan Paslon 02 di Jawa Tengah itu tuh ada juga pengaruh dari Pak Jokowi. Lagi-lagi Jokowi Effect. Setahu gue, Pak Jokowi lumayan intens tuh kunjungan kerja ke area Jawa Tengah sebulan terakhir. Makanya Jawa Tengah yang digadang-gadang jadi lumbung suara Pak Ganjar, ujung-ujungnya gembos juga di sana. Coba deh teman-teman lihat. Di sini sebenarnya udah jelas banget lah ya, orang yang puas sama kinerjanya Presiden Jokowi bakal milih 02.
Lagi-lagi karena paslon 02 ingin melanjutkan kinerja Presiden Jokowi. Dan yang posisi kedua justru Pak Ganjar loh, kalah nih Pak Anies. Dan buat masyarakat yang nggak puas sama kinerja Pak Jokowi, milih paslon 01. Ya sesuai tagline-nya ya, perubahan. Jadi wajar. Dan kategori masyarakat bingung nih alias nggak tahu, masih tetap Pak Prabowo yang dipilih. Aduh, orang bingung juga milih Pak Prabowo ya. Tapi nih, secara proporsi atau secara jumlahnya, jumlah orang yang puas sama kinerjanya Pak Jokowi itu banyak loh. 73-75% DPT itu puas dengan kinerjanya Pak Jokowi. Dan yang nggak puas cuma sekitar 20% doang. Jadi jaraknya jauh banget malah. Pilihan partai politik. Coba teman-teman lihat datanya. Nih, menarik sih. Jadi sebenarnya itu yang bagus tuh persebaran suaranya dari simpatisan partai itu dari semua partai merata. Jadi nggak cuma dapat suara dari satu partai doang. Coba deh teman-teman lihat grafik ini. Paslon 03 warnanya dominan merah. Artinya rata-rata pemilih paslon 03 itu dari PDIP. Sedangkan dari paslon 02, walaupun yang dominan tetap dari simpatisan partai Gerindra, tapi ya hampir dari semua partai dia dapat tuh. Di sini gue lihat ada anomali, misalnya pendukung Perindo nih. Secara partai kan Perindo ngedukung Pak Ganjar tuh, tapi mayoritas loh justru dukung Pak Prabowo. Paslon 02 juga dapat suara yang lumayan banyak tuh dari PDIP. Jadi split voters itu emang ada. Keberhasilan partai untuk membuat para pemilihnya memilih sesuai dengan keinginan partai tersebut juga jadi penentu. Contohnya yang cukup berhasil tuh PKS nih. Berhasil mengiring mayoritas pemilihnya untuk memilih paslon 01. Oke, secara keseluruhan nih, menurut gua yang jadi penentu unggulnya Pak Prabowo dan Mas Gibran di quick count dan exit poll itu tuh ditentukan oleh beberapa hal, dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai wakil. Otomatis para pendukung Pak Jokowi pada ngikut tuh ke Pak Prabowo. Yang kedua, setelah Mas Gibran masuk, Pak Prabowo juga merubah gaya kampanye tuh, lebih santai, dan kolaborasi kampanye antara Pak Prabowo dan Mas Gibran menurut gue jadi kayak gaya baru ya, cukup unik gitu. Yang ketiga, yaitu kampanye digital yang masif. Gaya kampanyenya yang ringan dan menarik, jadinya bisa bikin jadi top mind di orang-orang nih. Dan yang menurut gue paling oke, gaya kampanye paslon 02 ini hampir nggak pernah nyerang paslon lain. Jadi nggak pakai politik identitas, nggak nyenggol sana sini. Wah, keren sih. Udah kali ya, udah kepanjangan durasi videonya. Balik lagi, itu opini gue. Yang menang jangan jumawa, yang kalah ya legowo lah. Intinya jangan sampai ada perpecahan setelah pemilu ini ya. Siapapun presidennya, kita harus tetap dukung. Mudah-mudahan bisa ngebawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin ngulik online episode kali ini gue cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ngoreksi kali aja gue ada salah, mau nambahin data yang nggak ada di video, atau mau diskusi, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Salah kata gue mohon maaf, sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace out.